Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas. Belajar di RRI, kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat siang, sahabat kreatif di mana aja berada. Masih barengan aku ya, Nurul, Uul untuk siang hari ini. Dan kali ini kita ada di kelas inspirasi alias belajar di RRI kelas inspirasi. Kayak biasanya akan ada seseorang dengan profesi yang luar biasa yang bisa kamu kepoin siang hari ini. Kamu tanya-tanyain ya mengenai profesinya dan profilnya. Yang jelas hari ini profesinya kece badai. Udah aku kasih kisi-kisi tadi pagi ya. Profesi yang bakal kita kepoin hari ini adalah seorang dokter hewan. Dan namanya adalah Kak Iwan Berry Prima. Nanti kita akan terhubung dengan beliau. Ya tapi sebelumnya kayak biasa kita buka dulu sama Toto Star. Baik Corona di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah
Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Sahabat kreatif di mana aja berada, kayak yang udah aku bilang tadi ya. Sekarang aku sudah terhubung dengan Dr. Iwan Berry Prima. Sapanya adalah Dr. Berry. Beliau adalah seorang dokter hewan, sahabat kreatif ya. Kepoin, silakan kasih pertanyaan kamu lewat ini live Facebook, bisa lewat komen di Facebook juga bisa ya. Grup on Facebook Sahabat Kreatif, atau juga bisa lewat WhatsApp 0811 777 9210. Langsung aja kita sapa Dokter Berry. Halo Dok Berry. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Dokter Berry. Oke, udah jelas ya Dok? Ya, jelas. Iya. Dokter Berry, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, semangat banget pagi hari ini. Pasti udah semangat dong berbagi cerita, memberikan motivasi ke teman-teman semuanya hari ini ya Dok, sampai nanti jam 11. Siap, semangat. Siap. By the way, ini ganggu waktu dokter kerja nggak nih? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Baik banget Dokter Berry ini, Sahabat Kreatif ya. Jadi kita akan kepoin Dokter Berry hari ini selama 1 jam aja. Kita ganggu Dokter Berry kerja hari ini selama 1 jam. Di acara Kelas Inspirasi bakal cerita nih Dokter Berry mengenai profesi beliau, yaitu seorang dokter hewan. Dokter, kalau di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau gitu ya Dok ya, dokter hewan itu kan terbilang nggak banyak ya Dok ya. Betul. Nah, ini pasti ada banyak cerita gitu loh dari Sahabat Kreatif yang pengen didengar, dari dokter yang pengen didengar oleh Sahabat Kreatif. Sebenarnya serunya apa? Kemudian dokter hewan itu di Kepulauan Riau ngapain aja gitu ya Dok ya. Tapi sebelumnya silakan ceritakan profil dokter dulu. Baik, terima kasih. Halo, semangat pagi para sahabat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua, terutama adik-adik kami para pelajar yang mungkin saat ini sedang gamang, sedang ragu mungkin, bimbang mungkin gitu ya, untuk menentukan cita-citanya. Semoga saat ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, melalui kelas inspirasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang dokter, nama saya Iwan Berry Prima, atau lebih sering dipanggil Berry atau Dokter Berry. Profesi dokter saya adalah dokter hewan. Saat ini saya sebagai seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bintan, dengan mengemban amanah sebagai Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan dokter hewan berwenang atau dokter hewan pemerintah di Kabupaten Bintan.
Di organisasi profesi saat ini saya mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, cabang Provinsi Kepulauan Riau. Nah, adik-adik, sahabat kreatif semua, ibarat sebuah kertas putih, mau kalian apakan kertas itu masih ada peluang dan waktu. Cita-cita kalian masih sangat terbuka lebar. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian lebih dekat dengan mengenal profesi dokter hewan. Apa itu dokter hewan? Dokter hewan itu sama dengan profesi kedokteran yang lain. Merupakan profesi yang memiliki jenjang pendidikan yang dimulai dari S1, kemudian lanjut pendidikan profesi dokter atau koas ya, orang menyebutnya. Kemudian kuliahnya kurang lebih 5 hingga 6 tahun. Jenjang sekolahnya ya tentu harus melalui SD dulu ya, sekolah dasar atau MI, kemudian SMP atau MTS ya, kemudian SMA atau MAN, dan pada saat di SMA atau di MAN ini kita harus ngambil jurusan IPA. Kenapa harus IPA? Ya karena basic dari ilmu kedokteran harus mampu di pelajaran IPA, biologi dan matematika. Profesi dokter hewan memiliki otoritas keilmuan sebagai perantara penyembuh penyakit, melakukan diagnosa penyakit, melakukan pengobatan, maupun melakukan tindakan medis yang lain, yang kesemua itu ternaung dalam satu sumpah, yaitu sumpah kedokteran. Nah, kita tahu di dunia ini hanya ada 3 profesi dokter. Ketiga profesi dokter itu adalah 1 dokter hewan, 2 dokter umum, 3 dokter gigi. Tidak ada dokter lain selain ketiga dokter ini ya. Kalau pernah dengar ada dokter tanaman, dokter komputer, dokter ikan, dokter mesin, atau bahkan dokter cinta, itu semua dipastikan bukan profesi dokter yang sesungguhnya. Nah, dari ketiga dokter ini, seluruh keilmuannya itu hampir mendekati sama. Karena dasar ilmunya juga sama, yakni ilmu kedokteran. Dan yang membedakan hanyalah pada objek pekerjaannya saja. Nah, namun demikian, di kampus, syarat untuk membuka fakultas kedokteran hewan, kampus tersebut harus sudah terlebih dahulu memiliki namanya fakultas kedokteran. Gitu. Nah, namun jika kampus itu tidak memilikinya, dia harus bekerja sama dengan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran hewan yang ditunjuk untuk melakukan proses pendampingan. Pertanyaannya, jadi dokter hewan itu beneran dokter ya? Iya, 100% dokter. Meskipun dari 3 profesi dokter ini memiliki pekerjaan atau pasien yang berbeda, ketiganya tidak boleh ada yang merasa lebih superior. Misalnya, mohon maaf, dokter hewan katanya dipandang lebih rendah ya dibanding dengan dokter umum. Ya, tak boleh seperti itu. Justru, masing-masing memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat besar di ranahnya. Buktinya adalah, gini, saat ini penyakit infeksi emerging atau PIE, atau penyakit yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada, yang menulari manusia, itu lebih dari 75% berasal dari hewan loh. Dan apa yang terjadi saat ini, di mana kita sedang disibukkan dengan wabah non bencana alam, ya COVID-19 ini juga diduga awalnya berasal dari hewan. Yakni kebiasaan masyarakat Wuhan di Cina sana yang mengkonsumsi sop kelelawar. Tapi ini masih terus berjalan penelitiannya, tapi yang pasti adalah COVID-19 menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana pentingnya kesehatan. Selain COVID, ada nama penyakit MERS. Sahabat kreatif pernah dengar ya, flu unta. Ada Ebola, cacar monyet. Avian influenza, ada flu burung, flu babi, rabies, antrak, dan masih banyak lagi yang lain. Termasuk penyakit DBD, malaria, chikungunya, penyakit JE. Ini semua masih ada kaitannya dengan yang namanya hewan, yakni hewan nyamuk. Dan bahkan penyakit HIV dengan awalnya dari HIV berasal dari simpanse, sejenis monyet. Yang karena tingkah laku manusia menularlah ke manusia, dan
ini semua bersifat zoonosis, mematikan dan meresahkan masyarakat. Nah, kalau sudah begitu, apakah kita akan tetap menganggap remeh dengan hewan? Atau bahkan cuek dengan keberadaan mereka? Semua itu kembali berpulang kepada diri kita masing-masing. Yang pasti adalah Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE sudah sepakat bahwa kesehatan itu tidak bisa dipilah-pilah. Antara kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan sama-sama penting. Ini dikenal dengan istilah One World, One Health. Satu dunia, satu kesehatan. Sahabat kreatif, tahukah kalian bahwa Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Republik Indonesia adalah seorang dokter hewan? Ya, beliau adalah Profesor Wiku. Profesor Dr. Wiku Bakti Bawono Adisasmito. Seorang dokter hewan, alumni IPB, dan pakar kesehatan yang juga menjadi guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Contoh lainnya kolaborasi kesehatan hewan dalam dunia kesehatan adalah di dunia farmasi. Seorang peneliti, terutama peneliti obat, jika akan mengetahui khasiat obat, ini tidak boleh langsung diberikan kepada manusia. Tetapi harus menggunakan hewan coba terlebih dahulu. Nah, dalam prosesnya, berdasarkan regulasi kesehatan, ini harus membutuhkan pendampingan dari dokter hewan. Artinya, seluruh profesi saling bersinergi dan sekali lagi, tidak ada profesi yang dianggap lebih superior dibandingkan dengan profesi lainnya. Sahabat kreatif, tapi pertanyaannya, mengapa sih profesi dokter hewan ini kok kurang populer ya? Sebenarnya kalau mau jujur, tidak populer ini hanya berlaku di negara Indonesia sih, di negara kita. Kalau di negara lain, contoh saja Singapura ya, profesi ini sangat populer. Ya kalau boleh saya analogikan ya dengan contoh yang lain, populer tidak populer itu tergantung kita kok. Sebut saja olahraga, bisbol, rugby, itu sangat populer loh di negara lain. Tapi di negara kita mungkin lebih terkenal dengan sepak bola, ya kan, bulu tangkis, gitu. Jadi kepopuleran itu sangat subjektif, tergantung lokasi dan waktu. Menurut saya ada dua alasan mengapa profesi dokter hewan di Indonesia ini kurang populer. Tapi ada 5 alasan mengapa profesi ini di Indonesia akan semakin populer. Saya bahas dulu ya yang 2 alasan kurang populer. Pertama, negara kita dijajah oleh Belanda, di mana Belanda menjadikan dokter hewan sebagai bagian dari tenaga terampil untuk meningkatkan produksi peternakan. Ya, sebanyak mungkin ternak ini sehat dan sebanyak mungkin memiliki produksi yang melimpah sehingga mampu meningkatkan perekonomian negara penjajah itu. Buktinya, banyak dokter hewan pribumi pada saat itu yang disekolahkan dan lulus kemudian ikatan dinas dan ditempatkan di kamp-kamp peternakan. Bahkan di zaman Orde Baru, kondisi ini kan masih terus berlanjut. Prestasi pembangunan peternakan sangat berkembang saat itu. Bahkan dokter hewan sangat dianak-emaskan. Hampir nggak ada loh dinas peternakan yang kepala dinasnya bukan dokter hewan. Apalagi zaman itu tidak ada otonomi daerah. Semua dokter hewan diberikan tugas mensukseskan program pembangunan peternakan. Artinya, dokter hewan di zaman itu ditempatkan sebagai subsistem dari perekonomian. Bahkan, karena domainnya sering ngurusin ternak, dokter hewan masuk dalam ranah ilmu pertanian. Sahabat kreatif, kalau sudah urusan pertanian, urusan dokter hewan menjadi urusan pilihan. Padahal, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, lingkup dokter hewan bukan hanya subsektor peternakan saja. Menurut OAI, atau Badan Kesehatan Hewan Dunia, ada 33 ruang kerja dokter hewan. Dan ini telah disepakati oleh 110 negara, termasuk Indonesia. Apa saja itu? Tadi yang pertama ada peternakan ya. Kemudian perikanan,
ini di bawah Kementerian Perikanan. Kemudian kehutanan, satwa liar ya. Kemudian di kesehatan, terkait dengan zoonosis, epidemiologi, pengendalian penyakit, jadi dosen atau staf pengajar, kebun binatang, layanan kesehatan hewan, hewan laboratorium, karantina, nutrisi, parasitologi, lingkungan, dan masih banyak lain. Jadi ini alasan pertama ya tadi, dokter hewan ditempatkan pada subsistem pertanian, alias dokter hewan menjadi bagian dari dunia pertanian peternakan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mengapa dokter hewan profesi yang kurang populer di Indonesia? Ya, kedua, kampus yang membuka jurusan kedokteran hewan sejak zaman Belanda, kemudian lanjut era Jepang, kemudian sampai Orde Baru, ini hanya berkembang dan mentok di 5 kampus saja. 5 kampus ini pun semua negeri. Tidak ada kampus swasta yang buka prodi kedokteran hewan. Bagaimana mau jadi dikenal kalau kampusnya saja terbatas? Bahkan sudah macam sekolah kedinasan saja kan? Sudah kampusnya terbatas, kadang informasinya juga terbatas. Yang uniknya, pendaftarnya banyak loh. Dan juga kesannya eksklusif jadinya. Dan akhirnya ya, mohon maaf, profesi dokter hewan asik dengan dunia sendiri. Lupa bahwa suatu saat dunia dan sistem pemerintahannya akan berputar. Sehingga disadari atau tidak, jumlah lulusan itu mempengaruhi juga dengan tingkat popularitas dokter hewan. Nah, lantas bagaimana dengan saat ini? Ada 5 alasan mengapa dokter hewan akan menjadi profesi yang populer di Indonesia saat ini. Yang pertama, rumpun ilmu kedokteran hewan sejak 2017 sudah masuk dalam rumpun ilmu kesehatan. Jadi baru 3 tahun ini ya. Masih sangat baru. Ya, selama ini dokter hewan rumpun ilmu pertanian peternakan. Mungkin juga saking lamanya sih bergulat dengan dunia pertanian, sehingga muncul juga mindset masyarakat bahwa dunia kedokteran hewan itu identik dengan pertanian, bukan kesehatan, bukan dokter. Masuk rumpun ilmu kesehatan maksudnya adalah saat ini kedokteran hewan sudah satu rumpun dikembalikan seperti habitat yang sebenarnya, serumpun dengan dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Mungkin sahabat kreatif juga ada yang belum tahu ya. Ya, oleh sebab itu, dengan dimasukkan kedokteran hewan dalam rumpun ilmu kesehatan, ini kami sangat optimis. Masyarakat akan lebih mengenal dokter hewan itu sebagai layak profesi dokter. Bukan seperti mindset sekarang. Ruang kerja dokter hewan hanya di lingkup pertanian. Tidak salah sih dengan kerja di pertanian, tetapi visinya itu loh yang harus dirubah. Awalnya dokter hewan ditargetkan untuk meningkatkan produksi peternakan, meningkatkan perekonomian gitu ya. Ya, saat ini visinya harus dirubah. Dokter hewan ditargetkan menyehatkan hewan dalam rangka menyehatkan manusia. Ini sesuai dengan moto dokter hewan sesungguhnya. Manusia meriga, satwa sebaka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 tahun, sudah ada 6 kampus baru yang membuka prodi kedokteran hewan. Jadi sekarang di Indonesia ada 11 kampus ini yang membuka FKH. Dan itu bukan hanya kampus negeri aja, ada swasta yang membuka. Di mana saja itu? Di Fakultas Kedokteran Hewan Unsiah, Banda Aceh, di Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Yogyakarta, Fakultas Kedokteran Hewan Airlangga, Surabaya, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Denpasar, Bali, kemudian ada Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, ini swasta, kemudian Fakultas Kedokteran Unibrau, Malang, UB, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Unhas Makassar. Kemudian ada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang.
Dan yang terakhir ada Universitas Nusa Tenggara Barat, UNTB Mataram. Jumlah ini terus bertambah. Mengingat ada beberapa kampus ya yang saat ini sedang proses pengajuan. Di antaranya Fakultas Kedokteran UNRI Pekanbaru ini sedang mengajukan untuk pembuatan prodi kedokteran hewan, dan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Itu yang kedua ya. Kemudian sekarang yang ketiga. Lulusan dokter hewan itu langsung siap kerja. Tidak ada yang nganggur. Bahkan mampu menciptakan lapangan kerja. Sekurang-kurangnya bisa membuka praktek mandiri dokter hewan. Sebagai informasi, total dokter hewan di Kepri ini ada 90 orang. Dari 90 orang ini tidak ada yang menganggur. Kalau boleh saya rincikan dari masing-masing pekerjaannya, ini ada 35,55% itu bekerja di sektor pemerintahan, sisanya 66,45% itu bekerja di sektor swasta. Baik di perusahaan swasta, membuka klinik hewan, di sektor zoo, bumi binatang ya, di Taman Safari Lagoy, maupun di perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Contohnya, yang saat ini sedang membutuhkan dokter hewan ada namanya PT Indo Tirta Swaka ya, di Batam. Ini sebuah perusahaan eksportir yang membutuhkan dokter hewan sangat banyak di sana. Selain itu juga terdapat lebih dari 28 tempat praktek dokter hewan. Ini yang juga membuka ya, sangat terbuka membutuhkan dokter hewan. Bahkan Singapura juga sudah berkali-kali melakukan kerjasama dengan pihak Indonesia melalui Pemprov, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, untuk melatih para dokter hewan di Provinsi Kepri, terutama yang berkenaan dengan zoonosis flu burung dan peningkatan skill dokter hewan lain. Sahabat kreatif, uniknya, nah ini uniknya, dari 90 orang dokter hewan yang ada di Kepri ini, yang asli kelahiran Provinsi Kepri itu hanya tak nyampe 10 orang loh. Ini mohon maaf, bukan saya sarah ya, tapi sebagai motivasi sekaligus informasi bahwa peluang kerja dan masa depan yang lebih baik itu masih terbuka. Ayo warga Kepri, mudah-mudahan kesempatan baik ini kelak muncul dokter hewan yang lebih banyak berasal dari Kepri. Sebagai informasi lagi, kalau kalian ingin masuk ke dalam lingkup PNS atau ya pemerintahan, dokter hewan itu begitu masuk CPNS langsung golongannya 3B. Setingkat atau sama dengan dokter dan apoteker. Kalau sarjana lain itu golongannya 3A. Nah, jadi dokter hewan masih tingkat lebih tinggi dibandingkan sarjana lain. Jangan ragu ya untuk kuliah di FKH. Mungkin itu dulu, Lun. Ya. Keempat dan kelimanya kita tahan dulu ya. Oke dok. Oke. Dokter Berry nanti masih akan terus ceritain nih ya Sahabat Kreatif ya mengenai profesi dokter hewan. Terus juga nanti aku bakal kepo ke dokter Berry, kenapa kok memilih menjadi seorang dokter hewan gitu loh. Kenapa bukan dokter cinta gitu ya dok ya. Nanti tapi ya dokter ya. Ya. Harus ready nih dikepoin sama Sahabat Kreatif juga. Oke Sahabat Kreatif. Nanti setelah lagu yang bakal Ulu puterin, nantinya kamu bisa bertanya kepada Dokter Berry ya, melalui line telepon juga bisa. Catat teleponnya di nomor 0771 4500 102 0771 4500 102 ya. Sahabat Kreatif, masih di acara Kelas Inspirasi untuk hari ini edisi 30 Juni 2020. Dan tentunya masih bersama narasumber kita hari ini yang berprofesi sebagai dokter hewan, yaitu Dokter Kece, Dokter Iwan Berry Prima. Dokter Berry, Ya. tadi kan dokter udah kasih tahu ke Sahabat Kreatif ya mengenai beberapa alasan kenapa kok nantinya diprediksi profesi dokter hewan ini bakal semakin populer gitu ya dok ya. Nah ada beberapa lagi yang belum tadi kan ya dok ya. Ya. Silakan dilanjutkan dulu. Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ada kenapa ada 5 alasan ya mengapa dokter hewan ini akan jadi profesi populer di kemudian hari atau di
tadi sudah kita bahas 3 alasan, tambah 2 lagi. Jadi yang keempat, seiring dengan meningkatnya perekonomian, kemudian pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hewan, ini banyak loh saat ini bermunculan komunitas pecinta hewan. Termasuk di tempat kita, di Pulau Bintan ya, di Tanjung Pinang. Ada namanya cat lover, kemudian ada dog lover, kemudian ada komunitas penyayang reptil, kelinci, ikan hias, komunitas pecinta burung, bahkan lomba burung sekarang ada komunitasnya. Ya, mereka membutuhkan dokter. Sahabat kreatif, bahkan kita tidak boleh menganggap hewan-hewan itu dengan sepele gitu. Kan cuma kucing, ngapain dipelihara? Tidak boleh begitu. Ingat loh, bagi sebagian orang, hewan kesayangan mereka itu bukan sekedar peliharaan saja, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga. Kalau sudah seperti itu, jangan pernah menganggap rendah ya dengan namanya hewan. Hewan yang sudah dianggap dari bagian dari keluarga, ini keberadaannya tidak bisa digantikan, sekalipun nyawa taruhannya. Seorang tokoh dunia juga pernah menyampaikan, Mahatma Gandhi ya, berkata, salah satu ciri negara yang maju adalah warganya sudah sangat peduli terhadap hewan dan lingkungannya. Pertanyaannya, apakah negara kita sudah seperti itu? Jawabannya ya, kita sedang melangkah ke arah sana. Sekarang, ya, hampir di semua kota-kota besar, masyarakatnya sudah peduli dengan hewan. Bahkan saat pandemi COVID yang sama-sama kita lalui saat ini, di mana hewan-hewan di kebun binatang atau taman safari ya, yang sedang tidak menerima pengunjung dan berakibat pada menurunnya pendapatan, ini masyarakat Indonesia sangat luar biasa loh. Mereka menyisihkan sebagian hartanya untuk tolong menolong hewan-hewan tersebut, gotong royong ya. Dan ini adalah gejala bahwa Indonesia menuju menjadi negara yang maju. Dan tentu saja akan banyak butuh dokter hewan di negara ini nanti. Itu. Kemudian yang kelima sekarang. Dokter hewan merupakan profesi yang keberadaannya tidak bisa digantikan dengan teknologi. Justru yang ada adalah teknologi yang semakin canggih di dunia kedokteran hewan akan selalu berdampingan dengan profesi dokter hewan itu sendiri. Ya, tidak seperti profesi tertentu ya, yang lain, yang konon justru terancam dengan keberadaan teknologi dan informasi. Kita mungkin boleh memanfaatkan situs pencarian gejala kucing sakit atau pengobatan kucing sakit. Tetapi pada saat kucingnya tak tertolong, butuh operasi, harus cari dokter hewan. Tak bisa kan situs pencarian itu untuk mengoperasi hewannya. Tuh. Oleh sebab itu, sahabat kreatif, tidak perlu khawatir, dokter hewan akan tetap eksis kok. Apalagi di Kepri ini kan kaya akan hewan, terutama ikan ya. Asalnya sederhana, selagi masih ada hewan dan selagi manusia masih makan hewan, di sanalah dokter hewan akan tetap eksis. Sahabat kreatif, itu adalah 5 alasan mengapa dokter hewan dalam masa yang akan datang ini akan semakin populer. Nah, Iya. ya begitu, Rul. Dok, Ya, Dok, intinya untuk menjadi seorang dokter hewan itu tujuannya ujung-ujungnya adalah untuk melindungi manusia juga ya, Dok ya? betul. Nah. Manusia tiga satwa swaka. Iya, selain Melalui untuk hewan mengabdi kemanusiaan. apalagi di tengah pandemi kayak gini nih, Dok. Dan memang dugaan awalnya adalah dari hewan ya, Dok ya. Ini peran Ya. besar dari dokter hewan yang juga nantinya sahabat kreatif bisa ikuti dari hal positifnya gitu ya.
Wah, ini dokter hewan sangat berperan nih pada saat pandemi tahun 2020 ini gitu ya, Dok ya. Nanti Iya. bisa jadi sejarah ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, ini lebih ke pribadi sih sebenarnya. Boleh dong nanya ya, Dok ya. Dokter Berry, kenapa sih kok memilih untuk menjadi dokter hewan? Apa ada sejarah di balik itu gitu loh? Ya. Apa pernah punya kucing sakit terus kesel nggak bisa ngoperasi atau gimana? Oh, jadi penasaran gitu. Kenapa nggak pilih jadi dokter spesialis lain aja gitu loh? Nah, gini, terus terang alasan saya itu sangat sederhana. Mm. Ya, dengan jadi dokter hewan saya itu ingin memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Ini boleh sedikit cerita ya masa lalu saya. Boleh banget, Dok, silakan. Ya, jadi saat itu saya masih sekolah kira-kira SD. Kebetulan juga di daerah tempat kami ada dokter hewan yang diutus oleh Kementerian Pertanian, saat itu namanya Departemen Pertanian gitu ya, untuk mengawal program bantuan ternak sapi di daerah kami. Nah, beliau ini sangat cekatan loh, dan keberadaannya sangat menolong warga. Wah, kalau sudah berhasil mengobati hewan yang sakit, rasanya bangga sekali. Bahkan masyarakat saat itu memang tidak ngasih uang sih wasit saat itu. Tapi segala benda apapun, ada buah, ada sayuran itu diberikan ke beliau ya, sebagai ucapan terima kasih. Dan kebetulan kami tinggal bersama orang tua itu di daerah transmigrasi ya, di Kuamangkuning di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan kebetulan juga orang tua saya adalah pelayan masyarakat juga. Bapak saya jadi kepala desa dan lebih dari 20 tahun sebagai pamong desa. Nah, sosok orang tua dan sosok dokter hewan yang memberikan pelayanan tadi itulah mungkin yang menjadi trigger saya mengapa saya pribadi ingin jadi dokter hewan. Ya, intinya ingin memberikan pelayanan dan pengabdian lebih luas lah kepada masyarakat. Gitu. Ternyata yang memotivasi Dokter Berry adalah seorang dokter hewan juga ya, Dok ya. By the way, siapa namanya, Dok? Namanya adalah dokter, sekarang udah pensiun ya. Oh, udah pensiun sekarang. Sudah pensiun, sudah. Waktu itu kan saya masih kecil tahun 90. Oke. Dokter Juli Dokter ya. Juli, iya. Yang lama tugas terakhir di Provinsi Jambi. Nggak, soalnya kalau tanpa dokter juri gitu loh, dokter Berry nggak akan ngomong ke kita sama sekarang ini gitu kan. Nggak ada yang nggak mau motivasi kita pagi hari ini gitu loh. Perannya gede banget dokter juri ya. Nah, Dok, selama menjadi dokter hewan berarti udah berapa tahun nih, Dok, dokter jadi dokter hewan? Saya lulus 2009. Kemudian mengabdi langsung ke Bintan. Itu 2010, jadi 10 tahun lah. 10 tahun ya, lebih kurang 10 tahun dokter menjadi dokter hewan gitu ya. Berarti umur kita nggak jauh ya, Dok? Iya. Aduh, hitung-hitung aja. Ya, jadi selama menjadi dokter hewan ini ada cerita nggak sih, Dok, yang menarik, yang seru, yang bisa dibagikan ke sahabat kreatif? Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu ya, Dok ya. Boleh. Iya, kita pending dulu. Nanti dokter bakal ceritain serunya kayak gimana menjadi seorang dokter hewan. Tentunya masih di acara belajar di RRI Kelas Inspirasi. Sahabat kreatif di mana aja berada, masih di acara belajar di RRI Kelas Inspirasi dan masih barengan dokter hewan, yaitu Dokter Iwan Berry Prima. Dokter Berry. Iya. Ya, kayak yang udah Ol kasih tahu tadi, sahabat kreatif, Dokter Berry bakal ceritain serunya kayak gimana sih menjadi dokter hewan selama 10 tahun ini ya, Dok ya? Iya, betul. Iya, ada cerita nggak nih yang menarik yang bisa kita dengerin nih, Dok? Terus terang ya, pengalaman menarik itu justru sudah dimulai sejak saya masuk di perkuliahan. Ya, saya lulus SMA di Jambi tahun 2003, kemudian lanjut di FKH IPB ya, waktu itu di Bogor. Nah, di tingkat pertama ini kan kami mengenal namanya mata kuliah dasar kedokteran. Nah, ada salah satu mata kuliahnya namanya anatomi. Di laboratorium anatomi, ini ada tengkorak dan kerangka asli manusia. Benar-benar kerangka manusia gitu. Dan saya nggak menyangka ternyata di kampus itu ada juga tulang-tulang manusia. Nah, disitulah baru sadar saya ternyata memang
kedokteran hewan itu mempelajari yang namanya kedokteran perbandingan atau komparatif kedokteran. Jadi sebuah teknik pembelajaran yang menghubungkan dan memanfaatkan persamaan biologis dan perbedaan di antara spesies untuk lebih memahami mekanisme penyakit manusia dan hewan. Apalagi kita tahu ya, ada banyak spesies hewan sebenarnya yang struktur rangkanya itu sangat mirip dengan manusia. Itu. Nah, dari pelajaran mata kuliah anatomi ini juga banyak pengalaman itu. Antara kerangka tulang itu tiap hewan beda-beda. Ada setengah sapi kan, dibandingkan dengan kambing, kuda, anjing, kucing, ikan, ular, ya, burung, beda-beda semua. Bukan hanya tulangnya aja beda, tapi struktur saraf, persendian, ototnya juga beda. Pusing juga waktu itu. Iya. Dan itu baru tulang. Nama saraf juga harus dihafal, bukan hanya tulang. Ya awalnya memang sulit sih, tapi ternyata sang pencipta itu luar biasa. Meskipun beda-beda, tetapi ada prinsip-prinsip yang sama di semua spesies. Dan enaknya di kedokteran itu, ngasih nama bahasa kedokteran atau bahasa Latin itu ada pakemnya, ada clue-nya. Kalau tidak nama tulang jadi patokan, ya nama saraf atau nama organ. Jadi ada patokannya lah gitu, nggak ngasal-ngasal ngasih nama. Nah, kemudian di mata kuliah dasar anatomi, histologi, fisiologi yang kami pelajari ya di tingkat-tingkat awal itu benar-benar menjadi kawah candra di muka. Kalau di militer mungkin ini dinamakan dengan menguji ketahanan fisik maksimal mungkin ya. Ya, lebih banyak capeknya. Sangat capek tingkat 1. Tapi memang itulah seninya mengambil jurusan kedokteran hewan. Toh tidak selamanya akan susah ya. Setelah mata kuliah dasar ada mata kuliah dasar lapis 2. Ya. Tapi lebih enjoy yang ini. Ada mata kuliah reproduksi, ya, patologi klinik begitu. Sampai epidemiologi. Tapi yang lebih enak lagi kalau sudah lulus S1. Wah. Nah, artinya kita akan lanjut koas, pendidikan profesi dokter. Nah, ini menariknya, pelajaran kampus itu hanya 25%, sisanya 75% itu di lapangan. Nah, di masa koas inilah sebenarnya peluang-peluang kerja dokter hewan itu kita dibukakan, ya. Kemudian juga pengalaman-pengalaman di lapangan itulah kita juga diasah betul. Jadi yang pertama saat itu ini cerita juga ya, bagaimana yang pertama kali koas. Saya koas di KPGS ya, Koperasi Peternak Garut Selatan. Itu peternak yang menangani tentang ternak sapi dan kambing. Ya di sana kita sangat enak sekali daerah Garut itu kan, dingin ya, mau minum susu tiap hari. Kemudian apalagi kalau sudah berhasil menyembuhkan penyakit ternak ya, karena di domain ternak sapi dan kambing itu rasanya bangga sekali. Kadang-kadang ya sama seperti yang dulu dokter J itu waktu di Jambi itu, ya kita dikasih buah-buahan, semua keluar yang ada di rumah itu. Kalau petani sudah merasa senang dengan kita, itu. Kemudian setelah dari Garut, saya koasnya di Rumah Sakit Hewan Jakarta. Nah, tantangan di Rumah Sakit Hewan Jakarta saat itu juga berbeda karena suasananya saya di daerah pedesaan, kemudian muncul di daerah ibu kota, di mana di Rumah Sakit Hewan Jakarta lebih banyak mendalami tentang kasus-kasus hewan kesayangan ya. Jadi kita bisa dituntut sebagai praktisi hewan kecil, di mana salah satu kerjaannya ya saya standby 24 jam di UGD. Ini luar biasa. Tiap malam kita harus piket ngontrol hewan, terutama yang sedang dirawat di sana, rawat inap ya. Gitu. Nah, setelah dari Jakarta geser ke Bandung. Nah, ini daerah dingin lagi. Di Bandung kami koas di Detasemen Kavaleri Berkuda dan Kavkut Parongpong. Ini kita mendalami kasus pada hewan kuda dan pemahaman sekilas kedokteran militer di satuan milik Angkatan Darat ya. Nah, tujuannya adalah selain kesehatan kuda yang diperdalam, di sini juga ingin memberi informasi bahwa TNI, Tentara Nasional Indonesia, juga butuh dokter hewan.
hampir tiap tahun membuka formasi perwira yang bersumber dari dokter hewan. Kolega dokter hewan yang kerja di sana lumayan banyak loh. Jadi kalau ingin menjadi tentara, melalui dokter hewan juga bisa, gitu. Nah, dari Bandung, dari Parongpong, langsung koas ke peternakan ayam di daerah Sukabumi. Di peternakan ayam inilah sebenarnya kita bisa melihat bahwa industri ternak ayam itu industri yang paling maju kalau di dunia peternakan. Dokter hewan bisa bekerja di industri ini, baik dari hulu, mulai dari kandang, maupun sampai di industri hilir, ya, di produk pangan dan olahannya, seperti ayam goreng, sosis, nugget, dan lain-lain. Mohon maaf ya, mungkin ada penggemar KFC atau McD atau apa kan di sini kan. Nah, itu untuk memastikan kesehatannya itu butuh yang namanya asesmen dari dokter hewan. Ya, jadi sama seperti yang di sini ya. Kolega kami yang ada di dinas kota juga melalui tim pengawas Kesmafet juga turun tuh meriksa kesehatan daging ayamnya sebelum dikonsumsi oleh kita, gitu. Nah, ini dia dampaknya ke kita juga nih sahabat kreatif ya. Yang sehat kita juga, selain hewan-hewan yang diperiksa oleh para dokter hewan ya dok ya. Betul. Supaya nantinya tidak ya terjadilah penyakit penularan penyakit dari hewan gitu ya dok. Nah dokter, terakhir nih motivasi yang bisa diberikan kepada sahabat kreatif yang mendengarkan kita hari ini di acara Kelas Inspirasi, silakan dok. Ya, di tengah suasana seperti saat ini, mengambil jurusan perkuliahan itu harus sangat selektif. Jangan justru ketika sudah lulus nanti keberadaan sang sarjana ini ya justru menjadi beban orang tua dan bahkan mohon maaf menjadi pengangguran terbuka. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Ya kan? Apakah bisa kuliah di kedokteran hewan? Bisa kok. Nyatanya bisa. Justru di kedokteran hewan ini banyak sekali terbuka peluang yang namanya beasiswa. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya kemauan dan tekad yang kuat gitu ya dalam meraih cita-cita. Gitu. Baik. Mudah-mudahan ada anak-anak Kepri yang akan menjadi dokter hewan di masa yang akan datang. Amin. Makin banyak lagi ya dok yang berminat ya Makin setelah mendengarkan kita hari ini ya dok. Sip, mudah-mudahan. Oke. Jadi sahabat kreatif ya jangan ragu ya untuk meraih cita-cita kamu nantinya, semangat terus, yakin percaya aja bahwasanya nanti akan ada aja tuh jalannya ya dok ya. Mau ya, itu yang penting belajar dulu ya dok ya. Oke. Yang jelas seru banget pasti jadi dokter hewan. Kalau seandainya sahabat kreatif sekarang ini udah mungkin udah ngerasa aduh aku umurnya udah nggak cukup lagi, enggak, bisa kapan aja ya dok ya kita meraih cita-cita. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu dokter. Amin. Ya, selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ladies and gentlemen, You are listening 92.1 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, tatanan kehidupan baru.